Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our podcast yang bernama Green Biology. Pertama-tama perkenalkan dulu nama kita. Saya Andi Azalia Kumaira, nomor urut 7. Dan saya Jimmy Malaupa, nomor urut 20. Jadi hari ini kita ngomongin apa sih nih, Mak? Kalau nggak salah nih, kayaknya kita mau bahas soal perubahan lingkungan sama pencemaran. Terus, jadi bedanya perubahan lingkungan sama pencemaran apa aja? Nah, nggak tahu tuh. Jadi, kalau perubahan lingkungan adalah berubahnya kondisi lingkungan akibat faktor alam maupun aktivitas manusia. Tapi lo tau nggak sih pencemaran itu apa bedanya sama perubahan? Gue jelasin ya. Ya. Jadi kalau kayak pencemaran itu atau keseimbangan lingkungan itu kayak adalah kondisi ketiga ketika hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya berjalan dengan stabil dan harmonis. Terus kalau bentuk perubahan lingkungan itu biasa terjadi secara alami karena ulah manusia ya? Iya. Bisa nyebabin kerusakan ekosistem, pencemaran, bahkan bisa bencana lingkungan juga tuh gue dengar. Nah, kalau bencana lingkungan sih bisa sih banjir sih, Jujur kacau sih, gempa bumi atau penebangan hutan secara liar. Tapi kan kalau penebangan hutan secara liar itu kan dari kesalahan kita sendiri. Kalau kebakaran hutan gimana tuh? Lah, apes kita nggak tahu cara kita bernafas, kita pakai apa? Kita mati guys kalau nggak ada. Terus kita bahas daya lenting dan daya dukung dulu guys. Kalau di materi ini daya lenting dan daya dukung lingkungan itu kita jelasin ya kali ya ke para viewers dan penonton subscriber kita. Itu daya lenting dan daya dukung lingkungan itu apa aja. Nah, kalau daya lenting itu kemampuan lingkungan untuk pulih kembali setelah mengalami kerusakan. Nah, daya lenting itu bisa pulih kalau dari ekosistemnya sendiri atau dari buminya sendiri. Jadi misalnya kita melakukan penebangan liar. Nah, bisa saja ekosistem kita yang ikut memperbaiki bumi kita. Nah, kalau daya dukung itu disebabkan oleh kita dari diri kita sendiri, kayak reboisasi, terus penumbuhan tanaman atau pohon-pohon. Nah, itu tuh bisa gitu. Jujur rajin. Ada contohnya tuh kayaknya tuh. Contoh apa anjir? Contoh yang kayak hutan yang terbakar tuh apa? Termasuk gak tuh? Itu kalau hutan yang terbakar itu salah pencemaran kita sih, salah kita. Pencemaran lingkungan itu, kita belum bahas nih pencemaran lingkungan itu apa aja. Nah, pencemaran lingkungan itu kayak dimana masuknya zat pencemar ke dalam ekosistem kita guys. Makanya kita nggak boleh rusak ekosistem kita. Harus jaga perilaku, jangan jadi kurang ajar. Lalu penyebab perubahan lingkungan itu apa aja sih guys? Jadi penyebab perubahan lingkungan tuh kalau nggak salah nih ada 2 nih. Itu faktor alam sama faktor manusia. Manusia gara-gara kita tuh gempa bumi lagi tuh. Nah, lah itu gempa bumi lagi tuh. Bener, gempa bumi, faktor alam. Itu faktor alam, faktor alam. Nah, kalau faktor manusia apa aja, Mim? Coba jelasin ke viewers apa kita. Ya faktor manusia ya? Kalau faktor manusia kayak penebangan hutan secara liar. Tadi. Kita ambil contoh Aceh deh. Nah, tuh mereka Aceh. kan longsor, banjir, terus terjadi kerusakan ekosistem karena salah kita sendiri guys, salah manusia sendiri karena sudah menebang pohon secara brutal. Kok hemat? Nah, kalau faktor manusia juga bukan saja selain itu guys, ada pembangunan industri, terus pertanian, monokultur dan pencemaran lingkungan. Nah, kita masuk lagi ke pencemaran lingkungan ya. Ini lagi nih. Nah, gue jelasin lagi ya, pencemaran lingkungan itu adalah masuknya zat atau bahan berbahaya ke lingkungan sehingga kualitas lingkungannya menurun. Nah, zat berbahaya itu disebut polutan kan? Yang kita pelajarin kemarin di pelajaran Sermuha. Iya, nih. Pencemaran udara. Nah, kita masuk dulu ke pencemaran apa aja. Bukan pencemaran nama baik ya. Pencemaran udara nih, izin. Pencemaran udara. Nah, kalau pencemaran udara itu bisa aja terjadi karena ulah kita sendiri tahu, kayak asap mobil bapak kita. Wah, asap motor bapak kalian. Iya, asap
asap-asapan. Iya. Nah, Asap rokoknya. asap rokoknya situ. Iya. Nah, itu bisa Bisa aja semua. mengakibatkan pencemaran udara, guys. Jadi, please stop using. Dampaknya apa tuh dampaknya tuh? Dampaknya nanti kita sesak napas. Kalau orang udah asma terus dapat pencemaran lingkungan, nanti kan kita bisa isdat. Iya, gangguan Makanya pernapasan. kita harus melindungi pencemaran udara kita. Nah, pencemaran itu bisa aja bikin pemanasan global tahu. Makanya sekarang kan Nih. kita udah sering ngerasain panas kan. Misalnya bener kayak di banget. kutub utara, Antartika kan udah mencair. Nah, hujan asam dan gangguan pernapasan. Kayak yang tadi gue bilang, cowok, yang Bener. asma. Nah, kebetulan teman kita dia punya masalah gangguan pernapasan dan semoga cepat membaik. Makanya stop using too many car atau motor. Start using public transportation. Atau bisa juga pakai mobil listrik. Nah, di sini sindiran keras ya buat pemerintah kita Iya. memperbanyak public transportation. Ini juga sindiran buat teman-teman kita yang bangga banget pakai knalpot racing. Iya, Wah, nah, jangan bangga ya stop guys. ya guys, Stop ya. Kamu udah pencemaran suara karena bising, guys. Nah, masuk nih. Masuk. Tapi tunggu dulu, kita buka pencemaran air dulu, guys. Nah, kalau pencemaran air itu biasanya di limbah rumah tangga atau limbah industri. Nah, lo tahu nggak sih limbah rumah tangga itu bisa aja sesimpel deterjen. Wah, kita cuci baju pakai apa tuh? Nah, Gila nih. gua nggak tahu kita pakai apa kalau bukan deterjen. Bisa aja minyak. Wah, Nah, minyak mama kita yang udah tuh, hitam. yang udah digoreng berkali-kali, hingga sampai gosong. Nah, jangan ya guys. Jadi ada teknologi namanya membekukan minyak. Betul. Di situ kita bisa membekukan minyak kita, terus membuangnya di tempat sampah yang organik. Kalau Lalu dampak dari pencemaran air tuh apaan sih? bab itu sih udah kelihatan sih di got-got semada. Bisa aja airnya jadi kotor, Iya, benar. bisa menyebabkan penyakit seperti diare. Sama tipes. Kita tahu kan yang diare di sini siapa? Jujur. Gak usah kode-kodean. Nah, tadi kita bahas tentang suara bising, knalpot, racing, geng motor ya. Sekarang kita fokus ke pencemaran tanah dan suara. Jadi, selain itu pencemaran tanah juga ada kan, selain pencemaran suara. Nah, contohnya itu kayak sampah plastik, pestisida, dan limbah rumah tangga. Oh my god. Kalau pencemaran suara gimana tuh? Kalau pencemaran suara tuh kayak pip 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 pip, terus brum 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 brum. Nah, Sindiran keras nih buat yang pakai knalpot racing. nah, sindiran keras juga buat yang pakai Harley Davidson. Nggak apa-apa sih, mahal daripada Scoopy yang diiniin. Jangan Siapa sih, tuh? jangan ya, nggak boleh. Ditahan. Nah, pencemaran suara ini bisa aja bikin kita risih guys, kayak kendaraan dan mesin pabrik yang bisa mengganggu kesehatan. Karena kan udah bising, ke telinga kita udah sakit dengernya, terus ditambah lagi suaranya dan asapnya kan kayak useless. Betul. Nah, kita lanjut ke bioakumulasi dan biomagnifikasi. Aku juga lihat banyak sih istilah bioakumulasi dan biomagnifikasi di materinya Pak Sermuha, Mbak. Artinya apa tuh? Inggris tuh. Bioakumulasi itu adalah penumpukan zat berbahaya dalam tubuh makhluk hidup. Kalau biomagnifikasi apa nih, Mak? Kayaknya nih ya, peningkatan kadar zat berbahaya dalam suatu rantai makanan. Bab rantai makanan kan berhubungan dengan hewan. Kayak kucing kalian, ular, dan lain-lain. Kalau bioakumulasi mah berhubungan sama kita. Iya. Lalu, nah, kita balik lagi nih, cara mengatasi pencemaran. Pencemaran kan banyak nih. Ya, banyak. Ini kesimpulannya nih. Kesimpulan aja ya. Kesimpulan kita aja. rangkum. Nah, kan bagaimana sih cara mengatasi pencemaran lingkungan? Bisa dengan menggunakan 3R. Reduce, reuse, dan recycle. Nah, selain itu bisa juga kita bikin penghijauan, reboisasi, serta tidak membuang sampah sembarangan. Makanya di Semada disediain banyak tempat sampah guys, supaya kita nggak buang sampah sembarangan. Jadi nanti kalau udah banyak tempat sampah, kalian juga buang sampahnya jangan sembarangan. Nah, ini juga kita sindir di recycle dan reuse. Biasakan bawa tumbler ke sekolah ya guys, karena
kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik guys, karena plastik itu susah banget diurai dan susah banget untuk dibuang, dan untuk dikasih kembali lagi itu susah banget. It takes 1000 tahun guys, jadi stop using that. Nah kan kita udah penuhin nih poin-poin Iya podcast nih. kita. Pencemaran apa? Lingkungan, bioakumulasi, Pencemaran udara. nah pencemaran Air. suara, Suara. enggak, sindiran keras tuh Tuh. buat yang merasa. Nah kita lanjut ke penutup aja ya. Iya. Jadi perubahan lingkungan dan pencemaran itu sangat mempengaruhi kehidupan kita guys. Kayak kesehatan kita, hidup kita, ekosistem makhluk hidup kita, kayak kucing dan anjing dan hewan peliharaan kita itu sangat Bahkan bisa merusak tumbuhan juga. makanya jujur. stop penebangan lingkungan ya, karena kita itu harus menjaga lingkungan dari hal-hal kecil aja guys, kayak benar tadi kita sebut Buang stop sampah sembarangan. terus stop pakai sampah plastik guys. Benar. Terus kita harus tahu jenis-jenis sampah plastik kita itu apa aja, supaya bisa diurai dan nggak menumpuk kayak di antang. Kan makin Betul. bau ya. Nah udah dulu ya guys. Makasih banyak nih yang udah nonton Green Biology Podcast. Bye. See you in next episode.